Computational thinking. Tahukah Anda apa itu computational thinking? Kemudian kita masuk kepada pengertian apa itu computational thinking. Nah, computational thinking itu merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau memecahkan suatu masalah atau yang disebut dengan problem solving dengan cara menguraikan masalah-masalah tersebut dari bagian yang bersifat kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Kemudian kita mengenali pola, menyusun langkah-langkah solusi agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa computational thinking itu atau pemikiran komputasi merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir dalam merancang pengembangan sistem atau aplikasi komputer. Artinya, pemikiran ini adalah pemikiran yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ilmu komputer. Dapat dikatakan pemikiran komputasi ini sangat efektif. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk pada pengertian computational thinking menurut Janet Wing. Menurut Janet Wing, computational thinking merupakan proses berpikir atau alur berpikir yang terlibat dalam merumuskan suatu masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut itu dapat dipresentasikan dalam bentuk yang dapat dilakukan secara efektif oleh agen pengelola informasi tersebut. Nah, teman-teman, dari pengertian computational thinking yang dikemukakan oleh Janet Wing, ada dua aspek yang dapat diambil dari pengertian tersebut mengenai computational thinking. Yang pertama, computational thinking itu merupakan proses atau alur berpikir yang terlepas dari teknologi. Dan yang kedua, computational thinking itu merupakan metode atau cara memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah yang dirancang untuk dapat diselesaikan oleh manusia, komputer, ataupun keduanya. Kemudian kita masuk pada karakteristik dari computational thinking. Yang pertama, computational thinking mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer. Dan yang kedua, computational thinking mampu mengorganisasikan dan menganalisis sebuah data. Yang ketiga, computational thinking mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan sesuatu model atau simulasi. Kemudian, computational thinking mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, computational thinking mampu melakukan identifikasi, analisa, dan kemudian mengimplementasikan solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang keenam, computational thinking mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Kemudian kita masuk pada 4 pilar computational thinking. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Pertama, kita mengenal dekomposisi. Dekomposisi merupakan pemecahan masalah yang lebih besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Berikut contoh dekomposisi. Misalnya, ketika kita ingin mengerjakan tugas liburan yang terdiri atas 45 soal. Nah, kita dapat membaginya ke dalam 15 soal yang akan dikerjakan setiap hari. Kita dapat mengilustrasikannya seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu merupakan suatu proses mencari atau menemukan pola, kesamaan antara masalah maupun dalam masalah tersebut. Artinya, kita akan melihat persamaan
atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam suatu data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan menyajikan sebuah data. Berikut merupakan contoh pengenalan pola. Ada pola bilangan 2, 6, 10, 14, 18, dan kita disuruh untuk mencari tahu bilangan apakah yang ada dalam box tersebut. Berdasarkan pola bilangan yang ada, kita bisa mengetahui ternyata setiap suku pada pola bilangan tersebut itu masing-masing dijumlahkan dengan 4, sehingga bilangan yang ada pada box setelah angka 18 adalah bilangan 22. 3. Abstraksi. Abstraksi hanya berfokus pada informasi yang dianggap penting, dan setelahnya kita akan membuat informasi itu lebih general atau lebih umum sehingga kita bisa mudah untuk menjelaskan suatu ide. Tentunya dalam hal pelajaran, kita tidak perlu memahami secara detail materi yang diajarkan. Kita hanya perlu mengetahui apa yang diajarkan dan kapan materi itu diberikan. Kemudian kita bisa mengeneralisasikannya ke dalam bentuk roster belajar. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu kemampuan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah. Artinya, masalah itu harus diselesaikan secara berurutan atau secara bertahap, langkah demi langkah. Berikut contoh algoritma, misalnya langkah-langkah membuat teh. Pertama, menyiapkan cangkir. Kedua, menuangkan gula dan teh celup ke dalam cangkir. Yang ketiga, tuangkan air panas. Keempat, aduk teh. Dan yang kelima, teh tersebut siap diminum. Kemudian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menerapkan computational thinking untuk memecahkan masalah. Salah satu contoh yang diambil di sini adalah bagaimana kita bisa membuat brownies sebanyak 100 box dengan efektif dan efisien. Kita bisa menerapkan 4 pilar computational thinking. Yang pertama itu dekomposisi. Artinya di sini kita akan melakukan pemecahan struktur penyusun dari brownies ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya terdiri atas tepung terigu, telur, gula, mentega, coklat batang, susu, keju, baking powder, dan air. Yang kedua, pengenalan pola. Misalnya, kita mengenali pola dan proses pembuatan satu box brownies yang dimulai dari tahap persiapan hingga baking itu memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan 1 unit oven. Artinya, dalam waktu 60 menit atau 1 jam menghasilkan 1 box brownies. 3 adalah abstraksi. Di sini kita akan menggeneralisasikan kira-kira kita bisa melihat pola bagaimana pembuatan brownies tersebut. Misalnya jika dalam 1 jam dengan 1 unit oven akan diperoleh 1 box brownies, maka perlu 100 jam untuk menghasilkan 100 box brownies. Ini tentu saja tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita perlu mencari cara lain atau alternatif lain, yaitu misalnya dengan 60 menit sebanyak 3 box atau 1 jam menghasilkan 3 box, sehingga untuk menghasilkan 100 box diperlukan waktu 33 jam atau 1,3 hari dengan menggunakan 1 unit oven. Yang terakhir adalah algoritma, di mana berisikan tahapan membuat kue brownies yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya, sehingga diperoleh kue brownies yang sesuai dengan keinginan. Yang perlu kita tahu, ternyata belajar computational thinking memiliki manfaatnya. Yang pertama, melatih otak kita berpikir logis, terstruktur, dan kreatif. Yang kedua, kita bisa merumuskan masalah dan memecahkan masalah menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan solusi dengan berbagai cara secara efektif, efisien, dan optimal. Sekian penjelasan tentang computational thinking. Terima kasih.